Halo guys, pada video kali ini kami akan membawakan alur cerita filem yang berjudul The End. The End. Film berpusat pada seorang pembisnis sukses bernama Claudio Verona. Kita panggil saja Dio. Pada suatu pagi di kota Roma, mobil yang menjemput Dio setiap hari terlambat. Dan seorang pemuda bernama Ricardo, kita panggil saja Aldo, yang akan menggantikan sopirnya yang biasa. Dio menjadi kesal karena situasi jalan yang buruk dan menyalahkan rute yang dipilih Aldo. Aldo menyalakan radio. Berita melaporkan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Roma. Dio yang sedang konsentrasi membaca catatan untuk rapat tidak mendengarkan berita tersebut. Dia malah merasa terganggu karena suara radio dan menyuruh Aldo untuk mematikannya. Ia semakin kesal ketika Aldo memintanya untuk memberi saran tentang cara masuk ke dunia bisnis. Untungnya, percakapan tersebut terputus karena telepon Dio berdering. Sekretarisnya, yaitu Sarah, menanyakan keberadaan Dio karena klien bisnisnya sudah menunggu dan dia bingung harus bagaimana. Dio menyuruh Sarah untuk menawarkan sarapan kepada klien tersebut, menahan mereka sampai ia tiba. Setelah menutup telepon, Dio dengan nada mengejek meminta maaf kepada Aldo karena terlalu sibuk. Tiba di kantor, seorang anak magang di kantornya bernama Sylvia telah menunggunya dengan kopi dan memo jadwal permainan golfnya. Dio menyuruhnya untuk menjadwalkan pertemuan dengan Sarah agar dia bisa bergabung dengan timnya. Dio sangat menyukai attitude kerja Sylvia yang sangat rajin. Setelah itu, Dio buru-buru masuk ke lift bertemu dengan rekan kerjanya bernama Martha. Martha adalah mantan kekasih gelapnya Dio. Dio secara spontan mencoba mencium Martha, tapi Martha menolak karena dia akan segera menikah. Tidak dapat menerima penolakan itu, dia menghentikan lift dan menggoda Martha. Martha mengakui dia menyukai hubungan mereka, tapi ketika lift mencapai lantai tujuan, Martha keluar sambil menghinanya. Dasar buaya darat! Dia tidak marah dengan perlakuan Martha. Malahan, dia menyukai kepribadiannya yang penuh perlawanan. Setelah menekan tombol ke lantai ke kantornya, dia menerima telepon dari istrinya, Lorena, kita panggil saja Lena, yang memberitahunya tentang kerusuhan di berita, situasi semakin buruk, dan sekarang beberapa jalan juga diblokir. Tiba-tiba, lift berhenti. Tapi dia santai saja karena hal yang sama pernah terjadi bulan lalu. Di akhir percakapan, Lena meminta Dio untuk membeli susu sepulang kerja. Tapi dia malah marah karena sedang sibuk. Kesal, Dio menekan tombol darurat dan menghubungi teknisi lift. Teknisi menerima keluhan Dio dan dengan segera mengirim staf untuk memeriksa kerusakan. Lalu Dio menelpon Sarah agar melakukan apapun supaya klien bisnisnya tidak pergi. Sambil menunggu, Dio mengudut sebatang rokok. Tapi dia mendengar suara jeritan dan teriakan minta tolong. Tapi Dio tidak menghiraukannya. Karena terlalu lama menunggu, Dio dengan marah menelpon staf teknisi. Namun mereka memberitahu bahwa sedang mencoba mereset generator. Ketika Dio mulai kesal, terdengar suara teknisi berteriak ketakutan dan kontak pun terputus. Dio kembali menekan tombol darurat, berdebat dengan ketua teknisi yang akhirnya setuju pergi untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Lelah menunggu lama, Dio memutuskan berusaha sendiri dan mulai mencoba membuka lift dengan paksa. Setelah sekuat tenaga membuka, akhirnya ada celah. Ternyata lift berhenti tepat sebelum sampai lantai 7. Dia meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Dio mencoba memanjat melalui celah pintu, tetapi celahnya tidak cukup lebar untuk dilewati. Dia pun menyerah dan memutuskan untuk menunggu lagi. Saat itu Dio menerima telepon dari Lena, yang terdengar ketakutan karena seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras tetapi tidak menjawab panggilannya. Dio menyuruhnya untuk menelpon polisi, tetapi Lena mengatakan bahwa saluran telepon tidak berfungsi. Jadi, Dio menyuruhnya mengunci diri di kamar sementara dan menelpon temannya yaitu Stefano untuk memeriksa keadaan Lena. Tidak banyak bicara, Stefano setuju dan langsung OTW. Ketika Dio menelpon Lena lagi untuk memberitahunya bahwa Stefano sedang dalam perjalanan, Lena semakin ketakutan karena berita menunjukkan kekerasan mulai meluas di jalanan. Tapi Dio tidak menganggap serius ucapan Lena dan menyuruhnya tenang menunggu. Beberapa saat kemudian dia melihat berita utama di ponselnya. Semua membahas serangan aneh dan jalan-jalan yang diblokir di Roma, serta menyebutkan sebuah laboratorium yang terbakar dan baru saja dievakuasi. Dio ngudut rokok lagi, tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh teriakan minta tolong dan melihat sekelompok orang ketakutan melewati lift, termasuk Martha terjatuh di depannya. Dio mencoba meraih tangannya berniat menolong, tapi sesuatu menarik Martha dengan sangat kuat, lebih kuat dari Dio sehingga pegangan tangan Martha lepas dan menyeret Martha dari lift. Dio akhirnya sadar situasi sangat teramat gawat. Dia awalnya mundur karena ketakutan, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut sehingga dia mendekati pintu untuk melihat keluar. Namun pada saat itu tiba-tiba Dio dikagetkan oleh dua zombie yang mencoba meraihnya di dalam lift. Tetapi ketika Dio menatap zombie itu dengan penuh rasa takut,
Terdengar suara keras di ujung lorong membuat kedua zombie itu pergi meninggalkan Dio seorang diri. Saat Dio mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, dia menerima telepon dari Stefano yang mengatakan bahwa dia hampir sampai di rumahnya. Dio dengan segera memberitahu apa yang terjadi, tapi Stefano tidak paham perkataan Dio. Dan telepon mereka terputus ketika Stefano diserang oleh zombie di jalan. Orang berikutnya yang menghubungi Dio adalah ketua teknisi melalui saluran komunikasi lift. Dia mengatakan bahwa tidak dapat menemukan stafnya. Dio mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya, tetapi ketua teknisi itu juga tidak memahaminya. Dan sekali lagi percakapan terputus ketika teknisi diserang oleh zombie. Di titik ini Dio menangis putus asa dan mencoba menelpon Lena dan sekretarisnya Sarah, tetapi tidak ada yang menjawab. Tak lama kemudian Sarah menelpon balik. Sarah memberitahu Dio bahwa dia sudah mengunci diri. Tetapi tiba-tiba seorang zombie menjulurkan tangan ke dalam lift dan mencengkram leher Dio. Setelah perjuangan yang keras, Dio berhasil melepaskan diri. Dia mengambil besi pegangan dari dinding lift dan menggunakannya untuk memukul kepala zombie itu hingga meningsoy. Sekarang lantai lift dipenuhi darah, begitu pula tangan dan wajah Dio. Dia mengambil botol air dari kopernya dan menuangkan air untuk membersihkan sebagian darah. Pemandangan zombie yang mati itu mulai mengganggu pikirannya, jadi dia menggunakan besi pegangan untuk mendorong tubuh zombie menjauh. Tak lama, Dio menemukan sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Darah zombie mulai menyebar di lantai lift. Dia menggunakan beberapa dokumen dari kopernya untuk menutupinya agar tidak menyebar lebih jauh. Ketika dia mendengar suara, dia segera meraih pegangan tangan untuk berjaga-jaga. Namun, ternyata itu hanya Sylvia, si anak magang. Dio memanggil Sylvia dan meminta bantuannya untuk membuka pintu lift. Sayangnya, besi pegangan yang digunakan Dio membuka pintu terlepas dan menimbulkan suara keras. Takut suara lift akan menarik perhatian zombie, Sylvia berusaha masuk ke dalam lift tapi celahnya tidak cukup lebar untuk lewat sehingga dia segera lari. Tak lama zombie tiba mencoba meraih Dio, untung saja Sylvia kembali lagi dengan memukul zombie dengan tongkat golf hingga berhenti bergerak. Mereka merasa lega tertawa bersama namun tiba-tiba... Ya, lengah sedikit Sylvia diterkam oleh zombie dan tewas dimakan hidup-hidup. Kemudian Dio mengecek berita di ponselnya dan merasa sedikit lega karena akhirnya pasukan militer mulai dikerahkan. Dio mencoba menelpon Lena istrinya. Setelah beberapa kali berdering, akhirnya Lena mengangkat telepon. Dia mulai bercerita tentang seorang reporter yang diserang di siaran langsung dan kekacauan yang terjadi di seluruh kota. Namun tiba-tiba zombie menemukan Lena dan panggilan berakhir saat mereka menyerangnya. Setelah menangisi kematian istrinya, Dio ditemukan oleh rekan kerjanya yang lain yang berhasil bertahan hidup dengan menggunakan lampu sebagai senjata. Pria itu ingin masuk ke dalam lift juga, tetapi Dio menjelaskan bahwa itu mustahil. Namun pria itu tetap mencoba meskipun usahanya sia-sia. Upayanya membuat suara yang menarik perhatian zombie dan mereka segera mengejarnya. Dio yang sudah stres berat dengan situasi ini mulai dengan sengaja memanggil para zombie dan mengejek mereka ketika tidak dapat menjangkaunya. Bahkan dia semakin bersemangat ketika lebih banyak zombie mulai berdatangan. Dia mengambil besi pegangan dan mulai memukul para zombie. Pada saat itu dia mendengar teriakan dan melihat Sarah, si anak magang di ujung lorong. Namun, sungguh malang sekali nasib si Sarah, dia malah terkepung oleh zombie yang menyadari keberadaan Sarah. Meskipun si Sarah masuk ke dalam kantor untuk melarikan diri, zombie tetap mengikutinya. Melihat ini, Dio tidak tinggal diam. Dia melempar jam tangannya pada para zombie berusaha menarik perhatian mereka, tapi sia-sia. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Dio mencari video yang disebutkan istrinya tadi di internet. Sang reporter menjelaskan bahwa aparat keamanan telah menyita kamera dan mengusir semua jurnalis dari area tersebut, sehingga dia melakukan siaran langsung dengan ponselnya setelah mencapai pinggiran kota. Namun naas, si reporter terlalu fokus memberi peringatan pada permisa dan tidak menyadari ada zombie yang mendekat dari belakang sehingga zombie menyerangnya. Saat fokus nonton video, Dio kaget ada zombie mencoba menggapainya dan lalu listrik pun padam. Lelah dengan situasinya, Dio menghisap sebatang rokok lagi sambil menatap zombie itu. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara tembakan di luar. Dio segera meminta tolong. Dan datanglah petugas polisi bersenjata bernama Marcelo. Kita panggil saja dia Elo. Elo memastikan Dio tidak terluka dan menjelaskan bahwa dia sendirian. Dirinya sudah kehilangan kontak dengan markas kepolisian. Elo mencoba membuka pintu lift dengan bantuan Dio tapi gagal. Jadi dia memutuskan untuk pergi memperbaiki generator. Elo memberikan Dio radio untuk berkomunikasi dengannya dan pistol agar Dio bisa menjaga diri. Walaupun sudah ada bantuan, Dio kesal dengan nasib buruknya. Dia berusaha menyalakan rokok lagi tapi gagal dan tanpa sengaja menekan tombol radio hampir membuat Elo ketahuan oleh para zombie. Marah, Elo menegur Dio agar menghubunginya jika ada hal penting saja dan berjanji akan meminjamkan pematik api nanti.
Lalu Elo menghentikan percakapan untuk menembak zombie yang mendekatinya. Tak lama kemudian, Elo menghubungi Dio memberitahunya jika tangga menuju ke atas terhalang oleh barikade, meja, dan kursi sehingga akan membutuhkan waktu lama untuk dipindahkan. Dio pun berpikir dan mengingat ada jalan ke atap yang bisa dilalui lewat area gedung yang sedang direnovasi. Namun untuk melalui jalan itu, Elo harus menembak jendela sehingga suara tembakan menarik perhatian para zombie. Untung saja Elo dapat menyelamat tanpa terdeteksi. Tak lama waktu berselang, Elo berhasil tiba di atap dan menghidupkan generator. Langsung saja lampu lift kembali menyala. Akan tetapi pintu lift tidak dapat menutup karena ada bagian yang membuat pintunya macet. Dio mencoba meraihnya dengan tangan tapi tidak berhasil. Usahanya pun terganggu dengan kedatangan zombie. Dio dengan panik mundur, mengambil pistol dan menembak zombie tersebut. Walau tembakan pertama gagal, tembakan kedua berhasil mengenai kepala zombie. Malangnya, suara tembakan membuat zombie tambah berdatangan. Dio ketakutan tapi dengan dorongan Elo lewat radio, Dio menembak setiap zombie yang ada di pintu lift. Tetapi Dio merasa bersalah telah menembak zombie yang sebelumnya adalah teman kantornya. Elo mengoreksi perkataan Dio karena mereka bukan lagi manusia melainkan zombie yang ingin memakannya. Di saat itu juga suara zombie terdengar dari radio dan Dio kehilangan kontak dengan Elo. Mending saya ke Elo. Tapi tiba-tiba beberapa polisi lewat di ujung lorong lari dari kejaran zombie. Seketika Dio berteriak meminta bantuan, akan tetapi mereka tidak mendengar Dio. Kemudian malam pun tiba. Dio yang tidak tahan lagi mencoba mengakhiri hidupnya. Dio berteriak karena frustasi menarik perhatian zombie yang mencoba masuk. Tapi untung saja Elo tiba di atas lift dan dengan bantuan Dio, dia berhasil masuk dan menembak semua zombie di pintu. Setelah itu, Elo terduduk sebelah Dio menunjukkan kakinya terkena gigitan zombie. Wow, waduh. Sambil menyebat rokok, mereka membicarakan awal mula kekacauan ini. Memprediksi virus berasal dari sebuah laboratorium. Mereka berdua kemudian berbagi cerita kehidupan pribadi dan keluarga. Beberapa saat kemudian, Elo batuk darah dan terjadi perkelahian karena Dio tidak mau mengikuti permintaan Elo untuk menembak kepalanya sebelum menjadi zombie. Beberapa jam kemudian, Elo awalnya tidur terbangun telah menjadi zombie. Dio dengan bodohnya mencoba berkomunikasi dengan zombie Elo, tapi zombie Elo langsung menyerangnya. Karena tidak punya pilihan, Dio menembak kepala Elo. Dio melihat kakinya terluka dan mengikat lukanya dengan dasi untuk mencegah infeksi. Suara tembakan tadi mengundang banyak zombie, tapi karena frustasi Dio menembak semua zombie. Recoil tembakan mendorong tubuh Dio mundur sampai pada tembakan terakhir yang membuat kepalanya terbentur dan pingsan. Beberapa saat kemudian, dia terbangun mendengar suara tembakan di lorong. Ponselnya berdering, ternyata panggilan dari istrinya Lena. Dia merasa sangat lega saat mengetahui istrinya diselamatkan oleh militer. Namun panggilan terputus karena baterainya habis, tapi ini cukup membuat Dio termotivasi untuk menyelamatkan diri. Dio mencoba meraih penghalang pintu lift dan menggunakan tubuh Elo sebagai pijakan untuk menggapainya. Dia berhasil, pintu lift pun bisa dibuka lebih lebar dan akhirnya Dio pun bebas. Dio keluar dari gedung dan berjalan melalui jalanan rumah. Dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya jasad zombie yang berserakan di mana-mana. Di jembatan, Dio menemukan sebotol susu di dekat jasad seorang wanita dan teringat pertengkarannya dengan istrinya. Namun saat Dio mencoba mengambil susu itu, si wanita tiba-tiba bangun mencoba meraih kakinya. Tetapi zombie tersebut langsung modar ketika militer menembaknya dari atap gedung. Dio melambaikan tangannya pada mereka berharap militer menolongnya dan membawanya ke tempat pengungsi. Ya, dengan kejadian yang dialami si Dio ini, saya berharap dia biasa mengubah sifatnya yang buruk itu, guys. Tetapi unik saja juga film ini, guys. Lokasinya cuma satu tempat, yaitu di dalam lift. Waduh, berapa itu biaya buat pembuatan filmnya? Nggak mungkin mahal, guys. Palingan mahalnya itu di promosi untuk menjual videonya di bioskop. Ya, cukup sampai di sini dulu alur cerita pada kali ini, guys. Kami, jajaran yang bertugas di Matu TV, mau pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye.